pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini lebih banyak saya berbicara tentang sharing daripada berkhotbah. Kutipan tadi menjadi dasar bagi kita untuk mengampuni sesama. Perkara dendam kesumat yang ada dalam diri itu kita alami dalam kehidupan kita begitu sulit untuk kita pulihkan. Bahkan ini merupakan PR yang paling besar dalam hidup kita untuk mengampuni itu. Mengapa begitu sulit kita bisa mengampuni? Kalau 1-2 kali orang itu menyakiti kita, melukai kita, itu masih mampu kita ampuni, kita terima, kita kasihi. Tapi kalau misalnya terus-menerus seperti itu dalam kehidupan kita, katanya manusia itu juga mempunyai batas kesabaran. Tidak mampu untuk itu. Sementara itu Tuhan kita hari ini menuntut kita untuk mengampuni tanpa batas. Itu masuk kata-kata, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni terus-menerus tanpa henti. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal ini dalam kehidupan kita yang konkret? Ada 2 orang bersaudara kakak adik, dua-dua cewek. Mereka itu sudah 5 tahun lamanya tidak omong satu sama lain. Lebih parah lagi, mereka itu sudah pisah rumah. Karena pekerjaan, kakaknya sudah kerja di Jakarta. Adiknya itu masih SMA, tinggal di Jogja. Nah, yang adiknya ini ikut retret saya. Ya. Lalu dia mengutarakan, saya ingin berdamai dengan kakak saya. Sekarang ini kami sudah 5 tahun tidak saling tegur sapa. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya hanya katakan seperti ini pada dia. Sekarang ini kita retret. Saat bagi kita sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri pada Allah. Di tempat retret ini ada kapel, ada ruang doa. Di sini ada sakramen Maha Kudus. Maka silakan pergi cerita di hadapan Yesus yang ada dalam sakramen Maha Kudus itu. Cerita saja. Keinginanmu untuk mengampuni tapi tidak mampu kamu mengampuni, ceritakan saja. Ya. 3 hari lamanya kita retret, setiap kali ada kesempatan pergilah ke situ. Dan anak ini sebelum masuk retret sebetulnya tidak diizinkan oleh keluarganya. Untuk apa kamu pergi ke sana? Karena apa? Karena orang tuanya tidak tahu apa yang dibuat dalam retret itu. Dia pikir hanya happy-happy saja, hura-hura dan sebagainya. Maka dia sebetulnya dilarang. Tapi karena tuntutan sekolah, maka bagaimanapun juga dia harus ikut retret itu. Aneh, setelah retret selesai, dia pulang ke rumah. Orang tuanya dan saudaranya yang lain justru menantikan kedatangannya dan menyambut dia dengan hangat. Sudah sangat mengharukan bagi dia. Karena sebelumnya dilarang, sekarang ini disambut dengan sukacita. Kedua, dan ini yang paling menarik, malam hari kakaknya yang dari Jakarta notabene sudah 5 tahun tidak bicara dengan dia, menelpon dia malam itu. Dia kaget antara percaya dan tidak percaya. Tapi ini betul kakak saya. Jadi mulai detik itu mereka baikan kembali. Apa yang saya mau katakan dari kisah ini? Ini merupakan salah satu cara bagaimana Allah itu mengikis dendam kesumat yang ada dalam diri kita. Ada usaha manusiawi, tapi ternyata tidak memadai. Maka anak itu meminta dari Tuhan supaya dia diliputi oleh kasih, bahkan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kakaknya yang di sana. Sehingga dua-duanya diserami rahmat kasih, sehingga keduanya itu bisa saling menerima satu sama lain. Itu cerita pertama, sharing pertama. Lalu kemudian sharing yang kedua.
cerita kedua. Ada seorang suster juga ikut retret 30 hari di Giri Sonta, Jawa Tengah. Ya, di sana. Dia itu sudah cukup lama menderita ya sakit telinga ya, tidak mendengar dengan baik, mendengung terus. Ya, jasa dokter juga sudah lebih dari cukup dipakai di sana, tapi dia tetap dalam keadaan seperti itu. Lalu dia datang konsultasi kepada pembimbing rohaninya yang membimbing dia dalam retret itu. Saya punya satu kesulitan sekarang ini, Romo. Kalau di Jawa pastor itu dipanggil Romo. Saya punya pendengaran itu kok mendengung terus dengan baik. Lalu Romo itu mengatakan, mungkin ada masalah lalumu, masalah di masa lalumu yang cukup berat. Lalu suster itu mengatakan, saya benci sama bapak saya. Dan lebih parah lagi, sebelum saya mengampuni dia sudah terlanjur meninggal dunia. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya sekarang untuk berdamai dengan dia. Lalu pembimbingnya mengatakan, kamu hanya bisa berdoa untuk dia, bagi keselamatan jiwanya. Itu tanda bahwa kamu menerima dia dan mengampuni dia. Kamu doakan dia dengan tulus. Lalu suster ini mendoakan bapaknya itu. Sesudah dia berdoa, menjadi normal kembali. Langsung dia bisa mendengar. Ternyata itu akibat dari dendam kesumat yang tersimpan dalam batinnya. Dan begitu dia lepaskan, dia menjadi normal. Telinganya pendengaran menjadi normal. Satu lagi, maka saya katakan lebih banyak sharing daripada saya khotbah. Ya, satu lagi, ada juga seorang perempuan yang tidak menikah, itu sudah berusia, menderita macam-macam penyakit, ya, menderita macam-macam penyakit. Lalu kemudian dia ikut persekutuan doa karismatik, ya, persekutuan doa karismatik. Lalu dalam sebuah doa, dalam persekutuan doa itu ada salah seorang dari peserta yang ada di sana membisiki dia, rupanya Anda masih mempunyai dendam kesumat kepada anggota keluargamu. Dia mengakui itu, ya, dia mengakui itu. Lalu alangkah baiknya kalau betul itu benar, karena ini inspirasi yang diberikan kepada saya. Silakan kamu doa penyembuhan luka batin supaya mudah-mudahan dengan cara itu Anda bisa bebas. Pada waktu itu dia sudah kena kanker stadium 3. Dia lakukan apa yang disarankan oleh temannya. Dan setelah dia buat itu, dia bebas dari segala penyakit yang dia alami. Itu juga akibat dendam kesumat yang disimpan dalam hati. Jadi untuk kita bisa mengikis dendam kesumat yang ada dalam diri kita supaya terjadi damai di dalam diri kita, memang ada dua hal yang kita lakukan di sini. Pertama, harus ada keinginan kuat dari diri kita untuk mengampuni, harus ada kemauan itu dalam diri kita. Dan ketika kita tidak mampu, kita mengatakan, Tuhan, Engkau menyuruh saya untuk mengampuni orang, tapi saya tidak bisa mengampuni. Kalau Engkau memang menghendaki itu, saya lakukan dalam hidup saya, berikan garansi. Ya, alirkan di dalam diri saya kasih-Mu yang lebih besar lagi, supaya saya bisa mengampuni orang lain. Dan ternyata itu memang Tuhan memberikan garansi itu. Ini pada orang-orang yang saya ceritakan tadi ini. Dan ini bisa terjadi pada diri kita. Ada keterampilan lain, ya, itu bagi mereka yang sulit mengampuni dalam kehidupannya. Mengapa ini perlu kita laksanakan? Sekali lagi, dasarnya tadi adalah, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Jadi dia melimpahkan, Tuhan melimpahkan rahmatnya berupa kasih itu di dalam diri kita, asal selalu kita mohon itu. Ya, asal kita selalu mohon itu. Masalahnya biasanya kita mohon hanya sekali lalu kemudian tidak ingat lagi. Tapi terus-menerus memohon itu, ini perlu, ya, perlu. Sebagai tanda bahwa kita tidak kehilangan harapan,
kita tetap mengimani Dia, kita tetap bersama dengan Dia. Ini yang menjadi lebih penting dari kita. Maka biasanya juga ada cara lain saya tawarkan kepada siapapun. Ada 3 tahap yang harus dilakukan. Pertama, menerima realita. Maksudnya itu bagaimana menerima realita. Saya ingat peristiwa itu bagaimana saya disakiti. Saya mengenali pikiran-pikiran saya mengenali perasaan-perasaan saya mengenali apa yang saya hendak lakukan kepada orang itu. Ini namanya menerima realita. Saya coba hidupkan seakan-akan baru terjadi, dan bagaimana suasana hati saya itu campur aduk di sana. Dan saya katakan apa adanya pada Tuhan. Ya, saya katakan apa adanya. Sampai tuntas, itu saya ceritakan apa adanya. Sesudah selesai ini tahap pertama, masuk tahap kedua. Tahap mengampuni. Saya mengampuni diriku dan saya mengampuni orang lain atau situasi yang membentuk saya seperti itu. Ya, saya mengampuni. Dapat jadi belum bisa saya lakukan. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Di sana justru kita dibentuk untuk memohon kasih yang lebih besar lagi supaya tercurah atas diri kita. Tapi kita harus melangkah ke tahap ketiga, yakni pemulihan. Ya, tahap pemulihan. Apa yang kita mohon di situ? Karena yang terluka di sini adalah perasaan kita, yang terluka di sini adalah hati kita, yang terluka di sini adalah ingatan kita. Karena begitu kita ingat, itu kita kacau balau di sana. Bahkan dapat jadi juga sudah mempengaruhi fisik kita, itu di sana. Maka kita mohon kepada Tuhan pertama, rahmat pertama pada tahap ketiga, supaya dilingkupi oleh kasih Allah. Dilingkupi oleh kasih Allah. Kemudian yang kedua, kita mohon supaya luka-luka Yesus menyembuhkan luka-luka kita tadi. Entah pada ingatan kita, perasaan kita, hati kita, mental kita, itu supaya dibasuh dengan darah Kristus. Dan yang ketiga, supaya kita dikuatkan dengan rohnya. Ya, dengan rohnya. Ini pada tahap ketiga ini, 3 rahmat utama ini kita mohonkan. Nah, ini sebuah keterampilan dan ternyata itu membantu banyak orang. Sehingga pelan-pelan, tadi sekali lagi sikap dendam itu bukan sikap tapi rasa dendam yang kadang-kadang begitu mendalam dalam diri kita itu bisa terkikis, dan ketika ini lepas, kita menjadi manusia merdeka. Tuhan itu meminta kita untuk mengampuni orang lain bukan pertama-tama untuk orang itu, tapi untuk pertama-tama demi kita. Dan Tuhan katakan, bukankah aku sudah mengasihani engkau? Sudah sedemikian jauh kau jatuh dalam dosa, tetapi aku tidak perhitungkan itu ketika engkau berseru meminta bantuan pada saya. Saya curahkan sebesar-besarnya itu kasihku kepadamu. Itu tadi, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Kalau kita ingat ini dan kita merasa belum kuat, sekali lagi, mohonlah rahmat kasih melingkupi diri Anda. Amin.